kami punya komitmen besar kaitan dengan pendidikan di Kota Malang agar tidak hanya menjadi slogan sebagai kota pendidikan, tapi bagaimana pendidikan Kota Malang ini juga diperuntukkan untuk dunia. Nah, lebih spesifik barangkali penerimaan peserta didik baru di Kota Malang ini, kami sesungguhnya menempuh jalur yang namanya bagaimana layanan pendidikan dalam rangka meningkatkan yang merata dan berkeadilan. Sehingga di Kota Malang ini generasi-generasi bangsa ini sudah tidak ada lagi alasan yang putus sekolah, apalagi ini adalah kota. Sehingga pemerataan pendidikan, keadilan pendidikan bagi generasi muda atau anak bangsa yang di Kota Malang ini harus mampu untuk kemudian bisa menikmati yang namanya pendidikan. Memang di Kota Malang ini beberapa tahun-tahun terakhir ini kami punya komitmen besar agar pendidikan kita ini tidak hanya sekedar berkeadilan atau merata, tetapi bagaimana mutu pendidikan di Kota Malang, akses pendidikan Kota Malang yang mudah, kemudian juga pemerataannya juga bisa dirasakan. Tidak ada lagi sekat yang bisa menikmati pendidikan di Kota Malang itu hanya pada kalangan kelas atas saja, tetapi kalangan bawah juga sama-sama menikmati dan punya ruang yang sama, punya kesempatan yang sama di dalam rangka juga mengenyam pendidikan yang ada di Kota Malang ini. Dan tentu secara Permendikbudnya sudah jelas kaitan dengan mekanisme untuk penerimaan peserta didik di Kota Malang ini. Di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2017 yang sudah diberlakukan dari sejak tahun kemarin, memang ada 4 skema. Skema pertama melalui yang namanya jalur zonasi. Kemudian yang kedua melalui yang namanya jalur afirmasi. Kemudian jalur pindahan dan jalur prestasi. Ini kami memang bicarakan bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang agar pemetaan kotanya termasuk juga pemenuhan kebutuhan di masing-masing pos-pos yang sesuai dengan amanat undang-undang ini memang terpenuhi. Dan rupanya di Malang sudah dilaksanakan kaitan dengan itu, bahwa terjadi evaluasi, kemudian terjadi perbaikan, dan terjadi hal yang perlu dilengkapi. Ini saya kira menjadi kewajaran bagi kami, dan kami harapkan memang jujukan pendidikan di Kota Malang ini harus menjadi jujukan bagi kota-kota yang lain, karena kita punya keinginan besar pendidikan Kota Malang untuk dunia. Nah, skema ini sesungguhnya sudah sempat kami bicarakan, namun ini masih belum menjadi keputusan bersama, karena ini evaluasi sejak hearing kemarin bersama dengan Dinas Pendidikan, yang urutannya zonasi ini ditaruh di akhir. Nah, ini ada skema, barangkali nanti akan kami lakukan penguatan lagi, pembicaraan lagi. Barangkali nanti diskemakan zonasi bisa didahulukan. Yang persenan kotanya misalkan lebih banyak hari ini kepada zonasi, mungkin bisa saja ruang itu juga banyak diberikan di ruang di prestasi, di pindahan orang tua, atau di afirmasi. Karena rupanya menarik sekali, banyak anak-anak didik kita di Kota Malang ini yang cukup prestasinya juga banyak. Dan ketika melihat kotanya, rupanya perlu ditambah. Termasuk juga di Malang ini juga yang menjadi himpitan kota-kota yang lain se-Jawa Timur, karena tepat di tengah-tengah jantungnya Jawa Timur ada banyak perpindahan orang tua yang itu juga masuk di Malang. Ini menjadi pokok pikiran kami juga, apakah perlu untuk menambah kaitan dengan itu atau tidak. Sama juga dengan afirmasi misalkan, yang pada proses kebutuhan tidak mampu khususnya di Kota Malang ini cukup harus menjadi perhatian penuh. Nah, sehingga nanti sinkronisasi dengan di TKS misalkan, data terpadu kesejahteraan sosial,
yang itu merupakan database untuk bagi kalangan yang tidak mampu, itu harus disinkronkan, harus juga linier dengan data yang ada di TKS, kemudian yang akan masuk mengacu kepada penerimaan peserta didik baru. Ini mudah-mudahan, ini memang belum diputuskan, tapi skema ini terus kami matangkan agar berkeadilan di dalam berpendidikan, pemerataan di dalam pendidikan ini terus dimaksimalkan, kemudian dioptimalkan oleh pemerintah Kota Malang. Kalau selama ini memang biasanya yang didahulukan itu adalah prestasi, kemudian afirmasi, kemudian pindahan orang tua. Zonasi ini terakhir. Memang ada skema-skema yang berbeda. Kalau tingkatan SD di dalam Permendikbudnya zonasi itu adalah 70%. Nah, baru nanti diafirmasi, kemudian di perpindahan yang 5%, kemudian juga yang prestasi itu adalah 15% dan sebagainya. Nah, skema-skema ini yang kemudian kami akan coba pertimbangkan nanti sehingga pemerataannya itu ada. Yang kedua, di tingkatan SMP misalkan, ini juga berbeda soal kotanya. Nah, kalau zonasi di dalam Permendikbudnya itu memang 50% secara kotanya. Baru yang lainnya ada 15%, 5% dan sebagainya. Nah, ini skema inilah kemudian yang terus menjadi evaluasi kami. Sehingga nanti mengkerucut bagaimana layanan pendidikan untuk Kota Malang ini benar-benar menuju ke arah yang lebih baik. Tidak lagi memberikan kesan atau dipersepsi oleh masyarakat sulit untuk masuk ini sekolah negeri misalkan. Kemudian susah untuk mengakses masuk di sekolah negeri. Nah, skema ini terus kami lakukan evaluasi. Dan skema ini tidak bisa dibantah karena memang sudah tertib di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2017 itu, ya kami sebagai mandat untuk menjalankan itu ya harus dilaksanakan gitu nih kan. Bahkan ekstrimnya Mas, andai saja itu bisa dihapus misalkan, kami bisa saja saat diskusi kemarin itu bisa saja tidak melaksanakan itu gitu loh. Tapi karena ini amanat daripada undang-undang harus dilaksanakan. Cuman skema itu, siasat itu harus kita bisa dicarikan mana yang terbaik itu. Yang paling banyak begini. Ketika bicara zonasi misalkan, rupanya zonasi ini kan memakai map. Nah, ada jalan perkampungan yang menurut tempat atau domisili di sana, karena akses jalan tidak semuanya itu adalah dipakai atau menggunakan Google Map, pandangan kita, loh ini dekat. Nah, tetapi ketika digunakan untuk Google Map ternyata tidak dipakai ini, satu itu. Yang kedua, terkadang macet juga berpengaruh. Nah, ini kami juga bukan kaget ya, ada banyak memang yang melakukan skema-skema itu. Rupanya juga macet juga berpengaruh. Yang harusnya tempuh jaraknya itu adalah 10 menit, kalau macet itu bisa 20 menit itu. Nah, ini memang yang menjadi pertimbangan kami. Nah, senyampang itu sama-sama realistis katakan terkait dengan soal jarak dan sebagainya, karena terkadang begini, ada juga kejadian yang ini rumahnya di pinggir sungai, kemudian sekolahnya juga di sebelah sungai. Kalau menurut Google kalau menurut menurut ilmiahnya, menurut kenyataannya ini kan cukup dekat, cukup melihat dekat gitu kan. Tapi Google Map kan tidak bisa begitu, tapi harus melalui yang namanya motor dulu. Nah, itu yang menjadi persoalan juga yang sempat dimunculkan dan diadukan kepada kami kaitan dengan itu. Tapi hal-hal yang demikian tentu kami juga harus bersikap bijak, kemudian bersikap realistis dalam rangka menjawab sebuah evaluasi yang terjadi kepada kami, yang menjadi aduan kepada kami.
Nah, saya kira perhatian kami kepada pendidikan, baik negeri maupun swasta, sudah sama-sama menaruh perhatian lebih. Secara takaran anggaran misalkan, kami di Malang itu sudah sekitar hampir 23% daripada APBD kita. Secara mandatori 20%, kami sudah melebihi itu. Nah, di dalamnya tentu SMP negeri, kemudian sama SD termasuk juga TK, PAUD dan lain sebagainya. Di sekolah swasta kami juga menaruh perhatian lebih juga bahwa di sana ada dana insentif yang BOSDA yang bisa disumbangkan kepada sekolah-sekolah swasta. Dan yang kedua, skema yang kedua untuk SMA dan SMK, sekalipun itu bukan kewenangan daripada pemerintah daerah karena kewenangan provinsi, kami sesungguhnya juga menyiapkan skema beasiswa yang itu bisa diberikan kepada generasi atau peserta didik di Kota Malang yang sekolah di SMA dan SMK. Bahkan di perguruan tinggi pun itu juga kami siapkan anggaran itu yang ditaruh di Kesra. Tapi kalau untuk SD sama SMP memang kami letakkan di Dinas Pendidikan. Saya kira bicara keadilan, bicara pemerataan sudah rata. Kemudian berkeadilan, yang namanya berkeadilan ini kan tidak harus sama takarannya. Tetapi perhatian pemerintah sudah dihadirkan. Bahwa terjadi ketidakpuasan, ini kan bicara puas ini kan tidak bisa disandingkan dengan angka gitu ini kan. Tetapi secara perhatian penuh pemerintah sudah kami hadirkan kaitan dengan itu. Closing statement terakhir terhadap PPDB ini apa harapannya di tahun ke depan? Harapan kami PPDB ini memang pertama adalah mampu untuk menjawab sebuah kebutuhan-kebutuhan bagi peserta didik yang ada di Kota Malang. Mulai dari bagaimana terus dikuatkan pendidikan yang berkeadilan dan merata. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bisa diakses untuk semua. Yang ketiga, bagaimana pendidikan ini, mutu pendidikannya ini terus ditingkatkan. Nah, yang keempat, harapannya pendidikan ini juga tidak hanya bisa dipasrahkan kepada lembaga pendidikan, tapi dukungan daripada stakeholder yang lain, katakan dari wali murid, kemudian juga dari lingkungan sekitar, termasuk juga dari lembaga-lembaga yang lain yang menjadi kaitannya itu memang menjadi harapan besar agar bersama-sama menuju pendidikan yang berkeadilan dan pemerataan itu benar-benar terjadi di Kota Malang. Mudah-mudahan pendidikan di Kota Malang ini terus mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan bagi peserta didik yang ada di Kota Malang. Sehingga kami harapkan memang jangan sampai ada anak didik Kota Malang yang itu putus sekolah. Nah, tetapi semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Malang. Apalagi bagi yang tidak mampu, skema itu semuanya sudah disiapkan. Kuncinya kami di DPRD Kota Malang, Komisi D siap dan dengan tangan terbuka juga untuk menerima aduan-aduan itu ketika masyarakat tidak punya saluran-saluran kemana misalkan cara untuk bisa masuk karena tidak mampu dan sebagainya. Ruang dan kesempatan itu sudah dihadirkan bagi pemerintah Kota Malang. Tinggal bagaimana dan kami juga menyiapkan ketika menjelang yang namanya penerimaan peserta didik baru dengan tangan terbuka untuk menerima apa yang menjadi persoalan aspirasi di tingkatan masyarakat. Mudah-mudahan itu semua berhasil kita laksanakan.